Sekarang untuk soal nomor 2, ini adalah papan seperti ini berbentuk persegi. Kalau dia namanya persegi berarti ukuran dari sisi di sini dengan sisi di bawah sama ya, di sini 4 cm, di sini 4 cm. Nah, kemudian anggap aja di tengah ini itu adalah paku atau sekrup. Sehingga papan ini kan bisa diputar-putar ke sana kemari, ya kan? Nah, sekarang kita cari gayanya masing-masing. Kalau yang di F1 ini kamu tekan ke sana, itu pasti papannya akan berputar berlawanan dengan jarum jam sehingga nilainya negatif. Untuk F2 kamu lihat di sini ada paku, di sini papan yang ditancapkan di paku itu, kemudian kamu tekan ke sini. Kira-kira papan ini bergerak atau tidak? Tidak ya, sehingga F2 ini tidak positif atau tidak negatif, tetapi dia nilai momen gayanya adalah 0 karena kamu tekan ke sini ke pusat sekrup ini, dia tidak mengalami pergerakan apapun. Kemudian yang F3 ini kan kamu tekan ke bawah sini. Papan kalau kamu tekan ke bawah sini maka dia akan berputar ke searah jarum jam, maka dia nilainya positif. Kemudian yang nomor 4 ini, papan ini kamu beri gaya ke sana, maka pergerakan papan ini akan berputar searah dengan berlawanan arah dengan jarum jam, maka nilainya negatif. Untuk F5 ini kamu beri tekanan ke atas, maka papan ini akan berputar searah dengan jarum jam, nilainya positif. Oke, sampai ini dulu. Kemudian jarak R yang akan kita gunakan nanti adalah jarak dari gaya ini ke titik pusat. Karena jaraknya dari sisi ke sisi ini sama 4 cm, kita menggunakan rumus Pitagoras ya untuk mencari jarak di sini. Tadi Miss Niken sudah menggunakan Pitagoras dan ketemunya adalah 2/2. Kemudian kita mau bikin resultan momen gayanya secara total di pusat P. Oke, berarti Miss Niken tulis ini to di P untuk F1 dulu ya. F1 itu kan tadi negatif. Nih, F1 negatif, maka negatif R. Atau gini aja, negatif to 1. Kemudian untuk F2-nya 0 ya. Miss Niken tulis 0 karena dia tidak memiliki momen gaya. Kemudian yang F3-nya positif to 3. Kemudian F4-nya negatif to 4, kemudian F5-nya positif to 5. Sekarang kita mau jabarkan angka-angkanya. Di sini berarti R1 dikali F1 ditambah 0 ditambah dengan R3 dikali F3 dikurangi dengan R4 dikali dengan F4 ditambah dengan R5 dikali F5. Sekarang kita kasih angkanya negatif. Tadi R-nya jaraknya adalah 2/2 ya. 2/2, tapi sebenarnya ini harus diubah ke senti dulu, tapi nanti kita lihat caranya supaya lebih enak. Oke. 2/2 dikali F1-nya itu 4 ditambah 0 ditambah dengan R3-nya sama 2/2 dikali dengan 2 dikurangi dengan R4, jaraknya juga sama ya, di sini ke sini 2/2 juga dikali dengan 6 ditambah sama juga pastinya 2/2 dikali dengan 8. Yuk kita hitung. Di sini totalnya negatif 8/2 ditambah 0 ditambah dengan 4/2 negatif 12/2, kemudian di sini plus 16/2. Oke, kita total negatif 8 ditambah 0, negatif 8 ditambah 4 negatif 4, negatif 4 dikurangi 12 negatif 16, negatif 16 ditambah 16 otomatis 0. Sehingga momen gaya atau resultan momen gaya pada bangun seperti ini hasilnya 0. Berarti kan ada berapa nih kekuatannya? 4 tambah 6 ya. Berarti rata-rata 10 gaya
untuk berputar ke sana, dan 5 ditambah 2 ada 7. Ada 7 gaya berputar ke sana, tetapi ini punya tekanan ke atas yang tidak memiliki momen gaya. Jadi ditekan dari atas sebesar 6 Newton, maka otomatis papan ini tidak akan berputar karena total momen gayanya adalah 0. Begitu.